Sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Saya Desti Putri Tariska, izin memaparkan hasil wawancara pengusaha awal dan studi literatur pengusaha nasional. Berikut ini hasil wawancaranya. Nama usaha Es Degan Glundung, pemiliknya Bapak Badrun, alamatnya Sidorejo, Pelanggut, Trucok, Klaten. Sejarah cara memulai usaha baru, yaitu pemilik menceritakan bahwa usaha menjual es degan ini dilakukan sejak tahun 2020. Awal mula untuk memulai usaha ini dilakukan dengan tekad yang dimana pada tahun pertama es degan ini belum laku laris. Bahkan dalam satu hari hanya dapat terjual 3-5 degan saja. Dengan penuh ikhtiar dan berusaha untuk tidak menyerah, masuk tahun 2021 mulai laku laris dengan setiap harinya dapat terjual 15-20 buah degan. Di mana saat itu sedang terjadi pandemi, akan tetapi masa itu membuat berkah bagi usaha ini karena es degan laku laris. Selain itu, usaha lainnya yang sedang dijalani yaitu angkringan. Angkringan adalah sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman di pinggir jalan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di Solo maupun Klaten, angkringan ini dikenal sebagai dengan warung he atau wedangan. Untuk strategi pemasaran yang digunakan untuk usaha ini adalah mempromosikan menggunakan sosial media yaitu Facebook. Memasang harga lebih murah dari penjual lain, akan tetapi rasa dan kualitas buah degan masih terjamin. Strategi selanjutnya yaitu juga bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar seperti Gojek dan Shopee Food. Untuk omset yang didapat selama 1 minggu yaitu Rp1.050.000. Jika selama 1 bulan yaitu sebanyak kurang lebih Rp4.500.000. Kendala yang dihadapi saat awal memulai usaha tersebut yaitu saat tahun pertama yaitu tahun 2020 di mana belum laku laris, jadi buah degan banyak yang busuk karena tidak terjual. Saran dan pendapat untuk memulai usaha. Jika ingin memulai usaha yang pertama, harus menentukan terlebih dahulu apa yang akan dijual dan memikirkan strategi untuk membuka usaha. Yang kedua, yaitu menyiapkan mental dan jiwa dengan tekad yang kuat untuk merintis usaha. Yang ketiga, yaitu meyakinkan pada diri sendiri bahwa mampu untuk memulai usaha dan tidak malu dengan usaha apapun yang akan kita mulai. Berikut ini dokumentasi dari wawancara. Yang selanjutnya yaitu hasil studi literatur pengusaha terkenal di Indonesia. Berikut ini profil pengusaha. Beliau bernama Antoni Salim, tanggal lahir 25 Oktober 1949. Karirnya yang pertama CEO Salim Group, yang kedua Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang ketiga Presiden Komisioner Fast Food Indonesia, yang keempat former Presiden Komisioner PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, dan masih banyak lainnya. Cara memulai usaha yaitu Sudono Salim adalah pemimpin dari Salim Group yang pada akhirnya diteruskan oleh Antoni Salim. Setelah menjadi pewaris bisnis ayahnya, Antoni Salim menghadapi kenyataan bahwa Salim Group memiliki hutang yang cukup banyak sekitar 55 triliun sebagai imbas dari krisis moneter 1998. Akibatnya membuat perusahaan Salim Group tersungkur. Karena hal tersebut, Antoni menjual beberapa anak perusahaan Salim Group yaitu Bank BCA, PT Indosemen, dan PT Indomobil sebagai cara untuk melunasi hutang perusahaan Salim Group. Meskipun demikian, Salim Group masih memiliki sebagian kecil saham terhadap beberapa perusahaan yang dijual.
Anthony mempertahankan beberapa perusahaan yang cukup besar seperti PT Indofood dan PT Bogasari. Kedua perusahaan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap industri makanan Indonesia dan menguasai sebagian besar industri makanan di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Anthony Salim, PT Indofood dan PT Bogasari semakin melesat hingga mampu menguasai sebagian besar industri makanan di Indonesia. Bahkan kedua perusahaan tersebut beberapa tahun ini tercatat mencapai laba yang cukup besar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Untuk PT Bogasari merupakan perusahaan yang bergerak di industri pangan. Bogasari menghasilkan berbagai tepung terigu untuk menghasilkan kebutuhan pangan. Dan selanjutnya yaitu omset PT Indofood mencatat penjualan naik 16% menjadi 32,59 triliun pada semester 1 2022. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yaitu 28,20 triliun. Berikut ini cabang dari PT Indofood, yaitu Indofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mill. Yang kedua, Indofood Sukses Makmur Bogasari cabang Surabaya. Yang ketiga, Indofood Sukses Makmur cabang Bandung. Yang keempat, Indofood Sukses Makmur cabang Pasuruan. Yang kelima, Indofood Sukses Makmur cabang Semarang. Dan yang terakhir, cabang Riau. Untuk strategi pemasarannya, yaitu dalam menerapkan strategi pemasaran, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap makanan, makanan ringan dan nutrisi, dan makanan khusus. Strategi yang kedua yaitu price. Dalam menentukan harga, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Contohnya seperti membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimiliki brand mie instan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie, dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Untuk yang selanjutnya yaitu Flash. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Saluran distribusi yang panjang dan tersebar di seluruh Indonesia membuat produk dari Indofood sangat mudah ditemukan baik di swalayan. Hal itu membuktikan bahwa strategi distribusi yang diterapkan Indofood sangat berhasil guna memenuhi permintaan pasar dan memperluas pasar. Baik, saya kembalikan ke Mbak Salsa. Terima kasih. Terima kasih, Des.